Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kita akan lanjut seri tutorial ini ya, eh, pembuatan aplikasi gudang. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan membuat. Jadi ketika saya ngeklik dashboard, dia akan aktif dashboardnya. Nah, akan warna kuning seperti ini. Kemudian saya klik ini, dia akan aktif. Oke, kita langsung saja ke codingnya. Kalian buka Visual Studio Code yang pasti. Kemudian kalian pasti buka dulu projectnya Expedia ya. Kemudian kalian pergi ke views. Setelah di views, di template. Nah, kita akan coba di dashboard dulu ya. Kalian di dashboard, kemudian di dashboard ya, kalian cek di dashboard di bagian ini ya, li class nih, li class nih di sini. Di bagian li class review ini kalian ketikkan perintah PHP ya. Caranya gimana? Sebentar. Buka kurung PHP atau sama dengan saja tutup PHP. Kemudian kalian masukin perintah this Yuri segment ya. This Yuri segment. Di sini segmen seperti ini, this Yuri segment. Kemudian Yuri segmennya itu dia ke berapa? Ke satu ya. Ke satu itu sama dengan itu, dia nilainya diambil dari dashboard ya. Dashboard seperti ini. Oke, sudah ya. Kemudian di bagian ntar lo di sini kan dashboard, nanti kita kasih kelas aktif ya, biar dia aktif di bagian li. Di sini li nih. Nah tadi di sini dashboard, kemudian kalian bisa kasih satu lagi ya, segini. Kemudian Yuri segment sama this Yuri segment sini, Yuri segment ya, Yuri segment. Kemudian dia ke satu juga, dia ininya nilainya kosong ya, ini kosong. Kemudian kita kasih tanda tanya. Sini kita bakal kasih kelas aktif ya, kelas. Kemudian sama dengan aktif, di sini aktif seperti ini. Kemudian kita kasih di sininya titik ya, titik 2, sini titik seperti ini. Kita buka dashboard. Bentar. Coba ini kita hapus. Nah, udah ya. Jadi kalian hapus dulu yang kelas tree view-nya, hapus. Kemudian coba reload. Nah, aktif ya di sini warna kuning dashboard. Kita copy aja semuanya. Copy, Ctrl C. Kemudian kita pindah di bagian di sini kan berarti ada data customer ya. Kalian hapus saja di bagian di kelasnya, hapus, pastekan. Kita rubah URL-nya. Dia kan ini kan dashboard, kita rubah jadi customer. Oke, kita coba. Nah, aktif. Oke, kita ganti lagi. Kita coba di bagian supplier. Oke, kita ganti ininya supplier ya. Supplier. Kita cek. Kita ke supplier.
Oke, aktif ya, aktif tuh. Oke, kita kemudian kita di sini kan ada drop down ya. Kalau drop down itu dia agak beda ya. Bentar, di drop down. Oke, di drop down itu di bagian sini ya. Di drop down itu kan di master, di sini master ya. Di master, kemudian di bagian preview kalian hapus, pastekan saja sama. Cuman kita di sini bakal ambil dua. Kenapa dua? Karena kita ada dua menu, ada dua sub menu maksudnya. Nah, pastekan di sini. Kemudian ini kita ganti jadi kategori. Kemudian ini kita ganti jadi satuan. Oke, kita reload, cek kategori. Ini ada yang salah. Oh, kategorinya belum dikasih ini ya, belum dikasih kelas aktif. Jadi, tapi dia udah aktif ya. Oke, kita tinggal kasih kelas aktifnya di bagian kategori. Di sini nih, di mana nih, di sini kalian kelasnya hapus aja. Kemudian kalian ketikkan sama aja sih yang kayak di atas, sama dengan this URI segmen seperti ini ya, segmen ke 1 itu sama dengan nilainya itu kategori ya. Jika dia kategori, maka kita kasih analogi dia itu kelas ya, kemudian sama dengan dikasih petik 2 ya, kemudian aktif, dan kemudian di sini kita kasih titik 2, petik 1 dan kurung tutup. Oke, kita coba ya kategori. Nah, dia berubah warna ya, jadi putih terang gitu. Nah, kita kopikan saja ke menu selanjutnya. Oke, di sini ya. Oke, kita ganti jadi satuan. Kita reload. Coba kita klik satuan. Nah, udah berubah ya. Kita cek di sini satuan. Nah, kita kategori. Tinggal di data user ya. Di data user kalian kopikan aja dari yang sebelumnya ini ke bawah. Cari data user. Nah, di sini di bagian class review kalian hapus ya. Hapus di sini, pastekan yang tadi. Kemudian ininya ganti menjadi user. Oke, kita coba. Nah, aktif. Oke, itu untuk penggunaan kelas aktif ya di bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework CI. Jadi kita cukup menggunakan ini ya, session atau URI segmen. Jadi dia tuh ke 1 ini kan 0 1 nih, ini dia ke 1 nih, 0 1. Nah, kalau misalkan kayak gini, dia berarti 0 1 2 gitu, dia ke 2. Kalau ini kan dia ke 1 nih. Jadi dia ketika klik ini dia function dashboard, berarti dia kan this URI segment 1. Jadi dia ngambil URL pertama kan ini, dan ini kan nama foldernya nih, SVD itu nama foldernya. Jadi dia parameternya itu controllernya ya, jadi user nih. Di sini kan ada controller user tuh. Kemudian di sini juga supplier. Jadi dia ngambil controller awal. Jadi dia sesuai controllernya. Kalau misalkan dia tidak sesuai controller, misalkan ini saya ubah supplier ya, dia error nih tuh gitu. Atau kita rubah di sininya supplier misalkan supplier. Cek di bagian supplier, aduh dia nggak aktif karena URL atau controller supplier itu nggak ada. Jadi dia nggak kedetek. Jadi dia nyari yang ada. Kalau misalkan URL-nya valid, maka dia ada.
kebaca dan dia nanti jadi aktif menunya. Oke, cukup mudah ya belajar pemrograman. Ini untuk URI segmen penggunaan kelas menu aktif. Oke, untuk pertemuannya saya tutup dulu. Ini tutorialnya singkat soalnya kita hanya membahas kelas aktif menu. Jadi untuk berikutnya kita akan membuat tabel data barang, kemudian kita akan merelasikan, akan joinkan ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.